Oke, selamat siang. Jadi minggu lalu kita sudah melaksanakan pengukuran ya pemotongan ke muka dengan menggunakan alat total station. Sekali lagi saya ingin mereview materi yang minggu kemarin sudah pernah kita pelajari bersama, kita aplikasikan bersama, di mana pengukuran pemotongan ke muka itu adalah salah satu metode pengukuran yang ada di survei terestris yang bertujuan untuk menentukan atau mencari sebuah koordinat di lapangan dengan hanya mengandalkan alat ukur sudut. Jadi apakah bisa pemotongan ke muka ini bisa diukur dengan menggunakan kompas? Jawabannya bisa. Menggunakan total station bisa, theodolit bisa. Kemarin kita sudah mengaplikasikan menggunakan total station, tapi menunya atau fungsi-fungsinya adalah menggunakan theodolit ya, sehingga pada kesempatan kemarin teman-teman sudah mencoba melakukan pengukuran sudut dan saya sudah mereview di lapangan, ternyata ada yang bedanya lebih dari 1 meter, tapi nggak masalah karena waktunya terbatas dan kita diberikan kesempatan untuk belajar itu hanya 4 sesi saja ya, karena kita fokusnya tetap ke proyek masing-masing. Oke, kita minggu ini akan membahas tentang bagaimana kita melakukan pengolahan pemotongan ke muka ya. Jadi kita akan mereview lagi dari data yang kemarin sudah rekan-rekan buat. Jadi saya coba mengilustrasikannya di apa ini ya. Oke, data yang kemarin masih disimpan ya. Kelompok 1. Kelompok 1 kelompoknya siapa? Kelompok Reza? Masih, Pak. Oke. Kelompok 2, kelompoknya siapa? Kelompok ini ya. Gloria ya. Gloria, halo Gloria. Iya, Gloria Pak. kelompok 4, Pak. Ya, maksudnya kelompok yang kemarin. Kelompok kemarin kan ada 2 kelompok kan? Iya, Pak. Kelompok 2. Oke. Jadi saya izin share screen. Oke, sebelumnya di learning saya juga sudah memberikan satu modul atau materi ya tentang pengukuran profil memanjang dan melintang. Ini bisa teman-teman pelajari atau baca ya. Kemudian untuk pengolahannya nanti untuk hasil diskusi kita hari ini nanti saya akan upload link YouTube-nya di sini di learning. Oke, jadi kalau kita buat ilustrasinya dari hasil pengukuran kemarin ya. Ketika kita membuat sketsa, kita harus tahu arah utaranya ya. Arah utara umumnya digambarkan mengarah ke atas ya atau tegak lurus sejajar sumbu Y. Itu arah utara. Kemudian ketika kita membuat hasil desain pengukuran kemarin, asumsinya saya mencoba melakukan salah satu hasil pengukurannya yang dari kelompoknya Reza ya. Kelompok Reza lebih mudah untuk digambar. Jadi kurang lebih seperti ini. Di sini adalah PM45 ya. PM5. Kemudian di sini ada juga lagi PM4. Kemudian Reza dan teman-teman membidik sebuah titik di sini ya. Di sini sebagai titik B. Kemudian kemarin juga Reza dan teman-teman sudah melakukan pengukuran juga ya, membidik titik B, sehingga dari titik
pertama di sini ya, titik PM diarahin ke P, kemudian berpindah ya, berpindah alatnya ya dari PM4 dari PM5 ke PM4. Selanjutnya, ketika alat ini di PM4, Reza juga melakukan pengukuran lagi, kelompoknya Reza ya. Kelompoknya Reza melakukan pengukuran lagi, yaitu dari bidik dari PM4 ke titik B. Sehingga dari sinilah kita sudah dapat mendapatkan sudut ya. Sinilah kita bisa mendapatkan sudut mana saja. Kemarin kita sudah evaluasi sama siapa ya yang cewek itu. Kita sudah mendapatkan beberapa sudut ya. Ketika kita menggunakan total station, kita harus tahu di manakah posisi putaran teropongnya. Karena pada prinsipnya total station itu akan nilai sudutnya itu akan bertambah searah jarum jam ya. Contohnya ketika misalkan pertama kali kelompoknya Reza melakukan pembidikan ke titik P ya. Titik P itu adalah sudut yang akan kita cari adalah ini. Misalnya ini sudut yang akan kita cari. Prinsipnya karena total station kita itu bergerak searah jarum jam, meskipun digerakkan ke arah sana ya, ke arah P atau berlawanan jarum jam, akan tetapi yang nantinya terukur di total station adalah sudut luarnya di sini. Nah, sudut luarnya di sini yang akan diperoleh besarnya. Nah, kelompok Reza dan kelompok Gloria itu sudah melakukan pengukuran biasa ya, biasa di sini, kemudian luar biasa kembali lagi ke sini. Luar biasa. Data biasa dan luar biasa ini kemarin sudah dilakukan pengukuran ya. Kemudian langkah yang berikutnya, yang pertama adalah lakukan perhitungan rata sudut biasa dan luar biasa dari dua titik berdiri alat. Ya. Yang pertama itu, lakukan perhitungan rata sudut biasa dan luar biasa dari dua titik berdiri alat. Kita baru satu ini ya. Kemudian kita pindah lagi ke titik B ya. Jadi ketika alat di titik B atau di PM4 ya, di PM4 itu juga kita melakukan pengukurannya kan di sini. Ya. Sudut yang akan dicari. Karena ini searah jarum jam, ya, maka sudut ini juga adalah hasil pengukuran Anda melakukan pengukuran sudut yang kemarin. Nah, jadi kemarin Anda sudah melakukan pengukuran biasa, kemudian Anda juga melakukan pengukuran luar biasa. Kelihatan ya gambar saya, rekan-rekan? Kelihatan, Pak. Nah, disinilah teman-teman sudah mendapatkan, ini adalah yang sudah dikerjakan teman-teman. Selanjutnya,
Anda melakukan tahapan yang pertama, yaitu lakukan perhitungan rata, sudut biasa, dan luar biasa. Kemudian kita namain ya di sini sebagai sudut alfa. Alfa, kemudian ini sebagai sudut beta. Dan ini sebagai sudut gamma. Yang kedua, hitung sudut alfa. Untuk menghitung sudut alfa, kita menggunakan data yang mana? Siapa nih? Saya tanya Acak ya. Oke, Yeri Indra. Mana nih Yeri Indra? Halo Yeri. Wah, ini sambil di... Iya, Pak. Oke. Coba Yeri Indra, untuk mendapatkan alfa, dapatnya dari mana? Halo Yeri. Halo Yeri Indra. Wah, kabur nih orangnya nih. Rumusnya Gimana? 180 derajat dikurang A ditambah B. Yang itu ya, Pak? Ayo, hitung sudut alfa ini. Yang dBm 5 per sin B, Pak. Salah. Oke, siapa yang bisa? Coba Afifah. Iya, Pak. Oke, coba dicari. Nilai alfa ini gimana dapatnya? Yang sudut luar biasa ditambah 180 itu, Pak. Salah. Ya kemarin kan kita sudah dapat nih, yang sudut yang hijau ini kan dapat kan kemarin. Oh, yang biasa ditambah luar biasa bagi 2. Kan udah dapat nih, yang dari poin 1. Iya, Pak. Kemudian untuk dapat alfanya bagaimana nih? Yang sudut luar biasa ditambah 180 itu, Pak. Sudut ini loh. Ini satu lingkaran nih loh. Ya. Saya gambarkan aja ya biar kalian jelas ya. Ya, makanya diperhatikan kamera meskipun nggak on, tapi diperhatikan gitu ya. Kalau Anda cuma ngeletak HP, ya kalian nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya percuma perkuliahan yang saya lakukan siang ini gitu loh. Jadi ketahuan kalau nggak bisa, nggak tahu, berarti cuma letak HP itu ya. Saya sudah membuat kalian enak nih dengan tidak luring. Nah, saya meskipun saya di kampus ya nggak luring. Kemudian yang kedua, saya nggak mewajibkan rekan-rekan untuk on cam. Cuma kalau CNA-nya sendiri ya silakan ya. Nah, kalian akan mendapatkan nol besar itu. Kosong, hidupnya kosong. Ya. Jadi mendingan kita nggak ada perkuliahan gitu. Ya, inilah ibarat gini. Ini satu lingkaran penuh ya. Ini saya buatkan satu lingkaran biar jelas. Nah, satu lingkaran penuh itu berapa derajat? Nah, masih ke Afifah dulu lah. 360, Pak. Oke, betul sekali. Kemudian untuk mencari alfa, alfa ini bagaimana jika yang hijau ini sudah Anda dapatkan rata-rata yang hijau biasa dan luar biasa? 360 dikurang sudut yang sudah diketahui, Pak. Oke, betul. Nah, jadi dapatnya adalah 360 derajat kurangi sudut rata.
Ya, kalau di sini kita kasusnya kan BM5. Oke, terima kasih. Siapa? Afifah ya. Afifah lagi ya, kemarin juga Afifah lagi. Sehingga kita mendapatkan sudut alfa. Baru yang langkah yang berikutnya, ini baru yang jawabannya Yeri Indra. Kita menghitung sudut gamma. Sudut gamma itu yang ini ya, yang berada di titik P ya. Nah, ini yang kemarin juga sudah dijawab oleh Afifah juga ya, seingat saya kemarin. Nah, di mana gamma sama dengan 180 dikurangi A plus beta. Nah, gini. Jadi sudut gamma ini kita bisa peroleh sudut gamma ini bisa kita peroleh dari 180 derajat kurangi penjumlahan dari alfa plus beta, ketemunya ini. Kemudian kan BM5 dan BM4 itu kan sudah ada koordinat ya. Nah, di sini X diketahui ya. Kemudian ini Y juga diketahui gitu ya. Kemudian ini juga sama ini. X juga diketahui. Dari mana? Dari ini ya, di modul di learning kan ada. Koordinat BM-nya kan sudah diketahui. Nah, ketika dua koordinat ini sudah diketahui, berarti kita bisa mendapatkan parameter azimut dan jarak. Nah, kita bahas pelan-pelan dulu ya. Yang pertama, kita hitung azimutnya. Nah, ini siap-siap ya, saya mau tanya lagi ya untuk ngetes. Biar nggak ngantuk ini, jam rawan. Ini kan arah utara ya. Arah utara. Pertanyaan pertama adalah kita ingin mencari azimut azimut alfa lagi nggak apa-apa. Dari BM 5 ke BM 4. Nah, azimutnya berapa? Pertama kita harus mencari, kemudian yang kedua kita juga harus mencari atau menghitung jarak, nah jarak atau distance dari BM 5 ke BM 4. 5 ke BM 4. Oke, saya tanya acak lagi ya. Tanya ke After Effect, Ahmad Reza. Halo Ahmad. Tes Ahmad Reza. Iya Pak, halo Pak. Oke. Hadir. Coba bagaimana menghitung azimut? Langkah keempat menghitung azimut BM 5 ke BM 4. Bagaimana? BM 5 ke BM 4 azimut.
Cara menghitung azimutnya ya Pak ya? Ya, kalau Azimutnya dua koordinat dari PM4 dan PM5 sudah diketahui. Mana ya? Azimut. BM5, BM4. Cara ngitungnya gimana? 360 kurangi 180 ya Pak? Or. Kan yang diketahui koordinatnya. Benar ya Pak ya? Salah. Salah. Koordinat BM5 ditambah koordinat BM4. Bingung saya Pak. Oke. Ada yang ingin jawab? Azimut. Oke, ini mengulang materi minggu IOT atau survei teoretis dasar dulu ya. Jadi untuk menghitung azimut dari PM5 ke PM4 ya, itu diperoleh dengan menggunakan persamaan Arkes tan. Nah, nanti kita menggunakan kalkulator ya untuk ngitungnya ya. Arkes tan X2 kurangi X1 atau X akhir kurangi X awal. X akhirnya berapa? Karena kita ingin menghitung azimut dari PM5 ke PM4, berarti ini X PM4 kurangi X PM5. Kemudian dibagi Y akhir kurangi Y awal. Y akhirnya Y PM4. Y PM4 kurangi Y PM5. Nah, seperti ini. Diperolehlah azimut dari PM5 ke PM4. Selanjutnya, saya tulis di sini ya. Langkah kelima, kita adalah perlu menghitung jarak PM5 ke PM4 atau D PM5 PM4. Oke, saya acak lagi ya pertanyaannya ya. Wah, mau selesai 10 menit lagi. Nggak apa-apa lah, kita bikin 2 video aja. Oke, bagaimana cara menghitung jarak PM5 ke PM4 nih? Saya tanya ke Belia Visabilillah. Mana nih Belia Visabilillah ini? Halo Belia. Wah, ditinggal tidur kita ini. Lanjut ya. Gloria aja, Gloria, halo, Gloria. Iya, Pak. Oke. Menghitung jarak PM5 ke PM4 bagaimana? Ini rumus basic ya. Ya, Pak. Gimana, Gloria? DBM5
DBM 5 dikali sin B per sin C, Pak. Salah. Ini perasaan di matematika geodesi juga diajarkan ini pada. Oke, udah lupa ya. Saya ingatkan lagi ya. Oke, jadi untuk menghitung jarak antara dua buah titik, kita bisa menurutkan dengan persamaan Pitagoras. Nah, Pitagoras ini perasaan SMP, SMA udah dipelajari juga ya di kalau di kuliah di Studi Terestris dasar sudah, di matematika geodesi sudah, SKS-nya banyak juga ya. Untuk mencari ini caranya adalah menggunakan akar X akhir kurang X awal ditambah kuadrat ditambah X Y akhir kurang Y awal kuadrat. Jadi di sini harusnya punya adalah X B4 min X BM5 hasilnya kuadrat kemudian ditambah Y BM kurangi Y BM 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jarak azimut dan sudut-sudutnya. Saya simpan dulu. Oke, berarti mana saja yang sudah kita peroleh? Yang sudah kita peroleh berarti semua sudut di dalam segitiga ini. Jadi ini sudah dapat alfa, beta juga sudah dapat, gamma juga sudah dapat. Ya. Dari mana saja ya? Dari ini ya. Alfa sudah dapat, kemudian beta juga sudah dapat, nah, gamma juga sudah dapat, ini juga jaraknya juga sudah dapat. Oke, itu dulu untuk yang bagian yang pertama ya, karena Zoom saya terbatas di 40 menit, saya sementara akan saya stop share dulu.